Banser duduk saja kan, duduk aja. Enggak mau. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Kan Banser lega mau ada pergi. Banser, duduk ada sini. Duduk ada sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh alim ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, jajaran Suriah dan Tanfidiyah yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir. Di samping kita ada Pak Wakil Bupati, santai mawon Pak Wakil Bupati, lah jatai mesti sambutan. Kata Pak Wabub, gak usah Gus, wong saya gak urunan. Jajaran Forkompinda, TNI Polri yang saya hormati, Sahibul Haul, segenap keluarga dalam acara pengajian haul Mbah Somo, Imam dan Ibu Rukyah. Ndasmu minggir ora ketok. Mbah Somo, Imam dan Ibu Rukyah. Yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, nggak apa-apa mas duduk di bawah tanpa tikar, insya Allah pulang pengajian little body, silite gatel kelebon wedi. Serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kabupaten Blitar rahimakumullah. Makan kue tar, minumnya susu. Hai orang Blitar, I love you. Berbahagia sekali kita semuanya hadir di tengah-tengah lapangan ini. Yakinlah, sejuknya sore hari ini merupakan gambaran rahmatnya Allah. Mudah-mudahan sejuknya suasana sore hari ini menggambarkan sejuknya hati kita. Amin. Orang yang hatinya sejuk dalam Al-Quran disebut mutmainnah. Mutmainnah itu artinya apa? Ayem. Kulo ayem nyawang jenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu dengan beraneka ragam jilbabnya dan coklat, hijau, kuning, yang kebangetan yang di tengah wis tuwa pink. Sebuah kebahagiaan. Wajahnya glowing, kakinya buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Saya ketemu dengan jenengan bahagia, jenengan ketemu dengan Gus Miftah bahagia. Nah, yang kita minta, kebahagiaan ini tidak hanya di dunia, tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, apa sih tugas manusia di dunia? Tugasnya satu, Pak, membuat cerita. Pertanyaan saya, sampai sejauh ini cerita apa yang sudah Anda buat? Saya datang ke sini dalam rangka membuat cerita. Saya nulis buku catatan amal saya. Kemarin saya ditanya sama anak saya umur 5 tahun, "Bah, kan sekarang semua orang punya HP. Apa-apa curhat di HP. Apa-apa ditulis di HP. Pekerjaan Rokib dan Atid hari ini apa, Pak?" Sing takon umur 5 tahun. Anak saya kedua, Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Ada yang salah? Terlalu panjang? Anak-anakku dewe. Sing kelon ya aku dewe. Kowe ora ngewangi cerewet yuk. Anak saya itu Pak Wabub, umur 5 tahun, pertanyaannya macam-macam.
setahun yang lalu, masih 4 tahun malah tanya, "Bah, saya mau tanya, apa? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Loh, edan kan, cah umur 5 tahun apa nih? Nggak tak jawab, saya diem saja. Anak saya jawab, "Kiai viral raison jawab." Kue takon apa Nduk? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, "Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu." Kenapa? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Anakku jawab, "Oh alah pantas wingi ibu melakukannya alon-alon. Lah ngapa Nduk wedi surgane rusak?" Anak saya tanya, "Apa tugas Rokib dan Atid?" Coba, sekarang apa sih Pak Wabub yang tidak kita update? Semuanya kita tulis. Apalagi kalau bulan puasa, ya Allah, gas 3 kg di foto, posting di Facebook. Apa captionnya? "Siang-siang lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda." Apa matamu ki katarak? Kok kuwi to? Coro iki lho, di foto, di posting. Kormo jin matane. Maka kemudian yang terjadi apa Pak, Bu? Banyak orang tersinggung gara-gara postingan kita. Banyak orang yang kemudian sakit hati. Tapi saya ingatkan, kalau ada orang posting sesuatu kamu sakit hati, bukan postingannya yang salah, tetapi hatimu yang bermasalah. Bukan keretanya yang salah, salah pengajian yang pinggir rel kereta. Nah, semuanya kita tulis. Makanya dalam ayat Yasin itu, antar gosipul Pak Gaibul, ada satu ayat yang saya ketemu jawabannya ketika saya pulang dari Taiwan. Jadi tanggal 21 Juni saya nuntut syahadat Mas Deddy Corbuzier. 21 Juni sore saya dipanggil Kiai Ma'ruf Wakil Presiden. Tanggal 22 saya berangkat ke Taiwan, ke daerah Changhua, mau pengajian di Taiwan. Pulang tanggal 24 naik pesawat. Kaget, wong lemu kagetan. Kaget niku sing dicekeli dodone yu, ora cangkeme. Jantung niku teng dodo mboten teng cangkem. Kaget aku. Lemu kemayu. Saawak kok weteng kabeh to yu. Tenek pesawat Pak Wabu. Lah niku niki kadang-kadang memang Pak, kekinian itu harus menafsirkan ayat sesuai dengan kondisi hari ini. Artinya bukan kok ayatnya itu yang tidak up to date, tetapi penempatan dalil dan penafsirannya ini yang pas. Dalam surat Yasin itu begini, ayat pinten kula lali 67 atau berapa, "Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Coba Anda lihat kalimatnya. Satu hari di mana mulut dikunci, cangkemnya dikunci. Kalau dulu terjemahnya bebasnya, satu hari di mana mulut dikunci, hari itu dikunci. Waktu itu saya mendapatkan keterangan dari guru-guru saya mengatakan begini, "Iya nak, hari itu mulut dikunci karena ketika di dunia orang banyak berbuat dosa dari mulutnya, terutama perempuan, apalagi jilbabnya pink, gitu kan." Ya kalau perempuan cerewet sebenarnya sih ya lumrah, betul Bu? Karena perempuan itu keturunan Siti Hawa, cangkeme mangap Hawa, makanya lumrah cerewet. Beda dengan laki-laki kayak Pak Wakil Bupati, diam kon sambutan megah. Soalnya apa? Keturunane Adam, cangkeme mingkem Adam. Mila di mana-mana wong wedok pengendikannya luwih banyak daripada wong lanang. Itulah alasan kenapa wong lanang cepat mati tinimbang wong wedok. Mila di mana-mana jumlah rondo luwih akeh tinimbang duda. Napa wong lanang cepat mati? Soale stres mikir ke bojone cerewet. Pak Wabur tak kandani.
Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul? Makanya para laki-laki jangan pernah berbuat salah sama istrimu. Ingat, istrimu ahli sejarah. Sekali kowe disalah kelingan terus umur hidup. Kowe wong desa ana dron malah dada-dada, goblok. Biasa aja. Biar kelihatan natural lah. Wah lah yuyu. Santet meteng kowe. Ana dron malah ngene-ngene. Kok desa ijaan. Ayo, dada-dada meneh tak ajar. Iki ngopo malah ngatur-ngatur meneh iki. Hei, uripmu kaya batik. Tak kandhani, uripmu ki kaya batik, kakean polah ta. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Satu hari di mana mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Ini yang menjadi persoalan. Ini maksudnya tangan berbicara ini nopo? Kalau terjemah bebasnya, saya baru ketemu jawabannya ketika pulang dari Taiwan. Kenapa mulutnya ditutup, tangannya ngomong? Karena hari ini banyak orang berbuat maksiat tidak dengan menggunakan mulutnya, tapi dengan menggunakan tangannya, mencaci, menghina, memaki, membuli, ngonek-ngonek ke wong, itu dengan postingannya. Yang postingan itu tidak berangkat dari mulut, tetapi dari jempolnya, jari-jarinya. Maka kemudian di kepolisian ada undang-undang head speech melalui apa? Telekomunikasi informasi, teknologi informasi. Menggunakan apa? Ketikan. Kayak hari ini, nyuwun sewu. Kalau Gus Miftah itu orang yang sangat-sangat berpengalaman dicaci. Hari ini Gus Miftah dicaci soal apa? Rendang babi. Coba Anda lihat di medsos. Gara-gara apa? Wartawan tanya sama saya, Gus, apa pendapat Gus Miftah tentang rendang babi? Salahnya di mana? Orang Kristen masak babi, motong babi, mau dimasak rendang, mau dimasak gulai, mau dimasak samur, apa? Semur. Aku mau ngomong apa? Ya cangkem-cangkemku dhewe ngapa ya? Ora urunan cerewet. Orang Kristen, Pak, motong babi. Dia mau dimasak apa? Ya urusannya orang Kristen, Pak. Loh, rendang itu kan hanya jenis makanan, sama dengan wong Surabaya duwe rujak congor. Napa? Aku ngomong apa? Ya congor-congorku dhewe ngapa ta? Kalau di Jogja sekarang ada makanan namanya apa, Pak? Sate kelatak. Sate ditusuk ruji, kemudian dibakar tanpa bumbu, namanya kelatak. Ya terserah sing ngarepe masak. Coba, apa orang ngirit ngundang Gus Miftah ngaji suguhane mung tisu tak kandhane. Yo mergo aku poso. Oh, kurang ajar. Suguhane janda muda, kelapa muda kok janda muda. Orang motong babi. Ini umpama nih. Yang sering derek ke saya ngaji nih, si Roni Cino. Ron di menung sana. Niku Cino nyuwun sewu Katolik. Tapi ben Gus Miftah ngaji teng Jawa Timur melu sampai kula juluki NU cabang kafir. Bocah niku senengane mangan kripik kulit babi. Padahal gaweane melu ngaji kula. Yo tak jawab, yo men wong cangkem-cangkeme dhewe. Coba dilihat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau kemudian Quran itu memang hadir hudal linnas, tapi mohon maaf, nyatanya hari ini yang baca umat Islam. Berarti napa? Hukum itu berlaku untuk umat Islam. Sing kon mangan halal ki wong Islam, wong non Islam yo karepmu. Ngopo aku ngatur-ngatur wong non Islam? Artinya apa? Anda motong babi, mau dimasak gulai, mau dimasak sate, mau dimasak semur, mau dimasak rendang, yo karepmu. Justru saya menghormati orang yang jualan barang haram tetapi ditulisi label non halal. Iki Cino kafir tak ana ndene. Lho, canggon-nggon niku kanca-kanca Nasrani, Katolik sering melu ngaji kula, Pak. Soalnya kula orang-orang yang sangat toleran. Ayo. Kowe
matane. Wong wedok itu suwe-suwe ya codot. Ono wong putih ganteng. Ingat, cantik itu tidak harus putih, tapi harus perempuan. Masa lanang ayu. Gue seneng mangan babi apa nih, Ron? Rambaknya, Bah. Oh, rambake. Apa ya tak antemi? Lah wong cangkem-cangkeme dhewe kok itu. Masa saya apa? Mbok ya kita fair-fair saja. Kita tinggal di satu negara namanya Indonesia. Yang Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbeda-beda tetapi satu Indonesia. Yang di sana ada 6 keyakinan. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya sudah. Hormati masing-masing agama, termasuk soal makanannya. Dulu juga rame, daging babi dimasak dengan kurma. Diancam, Pak. Bunuh, penistaan agama. Makanya saya bilang, sejak kapan benda mati punya agama? Apa rumangsane sing mangan kurma ki wong Islam tok, Pak Wabu? Ora. Wong Timur Tengah agamane Nasrani, Yahudi yo mangan kurma. Apa sing mangan babi ki wong Kristen tok, Pak? Alah wong Blitar Islam oke, tapi ndelik-ndelik. Lah, waktu itu rame tak jawab di podcastnya Mas Dedi 3 tahun yang lalu. Saya bilang, salah kamu itu satu, bro. Waktu itu namanya Coki Muslim. Apa, Pak? Dia mengatakan begini, kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka cacing pitanya bisa menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok. Anda tahu daging babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah, daging babi itu mengandung anaknya. Ya masuk anakmu. Apakah kalian karo babi? Nah, saya dicaci maki. Kenapa kemudian tangan yang berbicara? Karena caci maki itu, Pak Wabuk, tidak dari mulut hari ini, tapi apa? Dari tangan. Tebak, Pak, komentar. 3-4 bulan yang lalu saya juga dicaci maki. Viral soal apa? Wayang. Gus Miftah dicaci maki gara-gara mempertahankan tradisi wayang. Ada ustadz yang mengharamkan dan ingin memusnahkan wayang. Tak jawab, raiso. Diajar saya, Pak. Yang komentar 30.000. Sakit hati, Gus. Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. EGP emang gua pikirin. Coba Anda yang punya medsos, kalau kamu posting lebih banyak like-nya apa komentarnya? Like. Pertanyaan saya, kenapa kalau posting lebih banyak like-nya daripada komentarnya? Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo ya beda. Kenapa lebih banyak like-nya dibanding komentarnya? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Makanya Pak Wabu santai saja, kalau dibully orang ki sing bully awakmu ra luwih oke tinimbang sing seneng karo awakmu. Apalagi kalau kemudian kita dicari-cari kejelekannya. Kalau kamu dicari-cari kejelekanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kejelekanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Lho wong kaya kula ki awet ganteng, Pak. Soalnya aku ora tau lara ati. Pak Wabu umurnya berapa? 44. Oh, baru 44, Pak, sesuai. Yo amin lho, Bro. Amin. Ya semoga-moga Pak Wabu panjang umur. Dadi wong sak donya mati Pak Wabu urip dhewe. Oh, anaknya 3, istrinya baru 1. Nambah istri Pak Wabu? Amin. Oh, amin. Pak Wabub ini cita-citanya Fatimah, istri 4 satu rumah. Tapi kenyataannya istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Iya. Kalau saya jelas setia Pak Wabub. Saya punya quote, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Bojoku nonton modar aku. Rabi meneh mboten Gus, nunggu takdir.
Kalau memang ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi percayalah, kalau saya nikah lagi tidak dengan orang Blitar, tapi dengan orang Arab. Kenapa? Karena kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sadaqallahul adzim. Nah, ayat ini tadi menggambarkan kita betapa dahsyatnya kemudian seolah-olah kita mengambil perannya Raqib dan Atid. Makanya saya bilang bahwa besok itu begitu hari penghisapan, Raqib Atid teko, awakmu seneng. Raqib Atid wis ora duwe catatan amal. Ngopo? Ning donya wis ora tau nyatet. Begitu Raqib Atid teko langsung bengok. Wong Blitar, bukaan HP-mu. Ternyata barang buktinya ada semua di HP. Ayo kowe, si Cabanser beribi rondo ketok ning kana. Ya Allah, dirayu-rayu kae. Jejak digital gak bisa dihapus, bro. Maka ibu-ibu kalau bikin postingan ya sing apik lah. Jam 10 bengi bojone rung mulih gawe status ning Facebook. Aku kedinginan nih. Ya. Diwaca Banser melu komentar tak kancani po. Iya. Polisi nih melu komentar cemungut. Wah, bu nimbrung WK. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya, termasuk postingan kita. Maka hari ini banyak orang yang berurusan dengan hukum, undang-undang ITE. Gara-gara apa? Gara-gara postingannya. Maka saya pesan, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Coba, yang penting posting. Di TikTok, wong nganggo jilbab, video susune dibuka. Kuwi maksude apa? Apakah dengan melihat seperti itu aku ingin? Aku udah biasa. Makanya kenapa saya pakai kacamata hitam? Supaya kalau nonton tidak kelihatan. Coba terakhir tuh, cewek pakai jilbab, nyun sewu Gus. Ikine dibuka, diposting, ini maksudnya apa? Sehingga kemudian apa? Kena undang-undang. Mencaci maki presiden, mencaci maki wakil presiden. Ono undang-undangin, Nduk. Jangankan presiden, kowe iki ngonekke wong, fitnah. Kaya wingi umpama kula tak terus ki Pak niku bablas. Teng Facebook postingannya Miftah anjing menanyakan rendang punya agama. Untung kula niku ora tau duwe lara ati. Kula kondo, kadang-kadang kula kudu belajar kali asu. Asu niku setiane ora umum karo majikane. Mila wau temayangkara kula matur, asu niku dipakani 3 dina, ngiling-ngiling majikane 3 tahun. Wong niku dipakani 3 tahun, lali 3 dina. Kuwi sing menungso sapa, sing asu sapa? Santri kula niku lak gratis, Pak Kiai. Gratis. Diatur angel kula kondo asu dipakani manut, kowe tak pakani ora manut, sing asu ki sapa? Kula bah matamu. Kula dilagi. Niku kena undang-undang ITE. Maka apa? Bijaklah dalam bermedsos. Karena memang dakwah niki nyuwun sewu, Pak. Niki ngomong haul nggih. Kenapa kiai-kiai dulu itu dihauli, Pak? Soalnya mereka punya kitab. Ono sing diwaca sejarah manakibe Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i. Orang kayak kita hari ini kiai-kiai modern kayak saya itu mohon maaf. Untuk dikenang hidupnya wis ra kudu nulis kitab. Cukup ndelok saka YouTube. Jejak digital. Makanya kalau saya ngaji di Korea saya dipanggil wali YouTube. Sing kurang ajar. Gara-gara gambar saya banyak di bokong truk Pak Wabub. Sama Kiai Said saya dipanggil wali bokong truk. Saya kemarin dapat 3 penghargaan, salah satunya apa? Sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. 300 truk lebih gambarnya wajahnya Gus Miftah. Tapi yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarku, Pak, ya Allah. Kata-katanya nggak asik gitu loh. Silitmu adalah rezekiku.
Kalau dulu orang bilang mulutmu adalah harimaumu, sekarang medsosmu adalah harimau. Betul Pak Polisi ya? Banyak orang kena kasus ITE. Iya, hati-hati. Saya yang mencoba hati-hati aja masih sering blunder kok. Contoh soal rendang saya dianggap salah. Ya sudah, saya minta maaf kalau saya menyinggung kawan-kawan saya di Minang. Harusnya ketika muncul sebuah pertanyaan, sebuah tesa, harus muncul antitesa. Ketika ada pertanyaan, yo dijawab, aja emosi. Lah aku takon rendang kuwi duwe agama apa ora? Mbok yo dijawab pakai logika yang pas. Kenapa kita malah mencaci maki? Harusnya apa? Muncul umpamanya pendapat sangka Ustadz Adi Hidayat. Lah saya malah seneng. Sehingga apa? Perdebatan itu menjadi produktif. Jangan kemudian justru kontraproduktif. Yang muncul apa? Bukan diskusi, tetapi hanya caci maki. Salah kita di situ, Pak. Kalau kemudian ada persoalan, saya lempar ke medsos. Anda tidak setuju, kasih dong narasi. Alasanmu apa? Yang muncul hari ini apa? Emosi. Oh diasar. Nang surah kowe Mif. Lah ana asu jenenge Miftah. Ya ora apa-apa. Kowe duwe asu jenenge Gus Miftah, aku ya ora nesu. Aku malah mesake asune. Repot amat. Aku di guyon loh. Ayo jawaban. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Nah, ora tahu sekolah sakit ini. Hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora. Pemakan daging namanya karnivora. Pemakan segalanya namanya konco mangan konco namanya asupora. Siap-siap selawatan dhisik yo. Panitia sing ngerinfak mubunga kono. Senengane ngatur kiai. Lah nembe munggah kok Gus mungkin infak. Meneng apa cangkemmu aku ya. Dadi ngundang aku gek malah menggolek duit ya. Aku malah curiga jangan-jangan ngamplope aku ngenteni infak. Modar. Jangan-jangan malah BPJS. Aku tak takon. Lah dompetmu ana 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Ana kotak infak sing mak cemplungke 100.000 apa 1.000? Delok munyuk kebon binatang sangune 100.000, nonton kiai sangune 1.000. Berarti lu larang kiai napa munyuk? Jenengan lu ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong nyuk. Piye tok iki kok gething aku. Amit ketu. Ayo panitiane sing satset Mas info endi mau njaluk saya kira ana wonge cek satset ngono lho panggah dilayani ya. Ayo dana kenakalannya dikurangi Mas nggih sedekah Mas moga-moga Blitar jaya Mas Kula kondo teng Mayangkara. Aku gara-gara ceramah ning gereja diundang wali kota Los Angeles. Yang membuat saya sedih apa? Wali kota Los Angeles Amerika Serikat ngundang ngaji Gus Miftah, Kabupaten Blitar ora tak ada. Kalah kalau ahli waris Mbah Somo. Ahli waris Mbah Somo wani. Tapi lemu-lemune ya Allah. Wong sak men ora ana sing kuru belas iki. Sak apa kok bokong kabeh ta yo. Namane? Ngundang wis 3 tahun ya. Oh, ngundang wis 3 tahun yang lalu. Jenengan niku lak kula turuti wong ngaji, Pak Wabu. Permintaan ngaji ke pondok itu sehari minimal 500 permintaan. Lah sedina 500 sebulan 15.000. Ayo, berarti setahun ping piro? Lah aku mangkat ngaji terus pertanyaannya aku kelone kapan? Kan aku gak ketemu istriku. Kan aku jadi ingin. Udahlah ketemu lemu. Wah. Ambiar. Ayo deh selawatan deh. Sudah siap panitianya? Minta lagu lama atau lagu baru? Baru belum jadi. Yo, tes vokal dulu. Ayo, Cah Hadroh, semangat. Sesuk aku mlebu surga sing awal bocah hadroh. Amin. Ning yo kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok.
Ayo Gus. Jadi wong NU asik. Ya Rasulullah. Mbak yo sing banter kaya ngonek-ngonek bojomu kae lho. Ya sampe tak ngadep. Saya boleh berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan Pak Wagub. Di mana-mana suka yang berdiri. Apa toki? Oh, kamu masih gadis ya? Iya. Loh, kalau kamu gemuk biasa saja, nggak usah insecure, pede saja. Sekarang cewek gemuk lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Ulang di bojo lemu le, bojomu mau keloni setengah jam, sikilmu kram. Pak Wagub ini sambutan. Rasa, mau kemana? Oh ngising, ya Allah. Pak Wagub ke toilet, ya Allah. Oh nanti apa ya? Nanti Pak Wagub. Takkan sambutan malah lungo. Ya maklum rawurunan. Ya Rasulullah. Sing banter. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad sing banter bareng-bareng. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad sing banter bareng.
kampungnya jenenge apa gini? Alun. Alun. Kecamatan. Desa mana kecamatan? Desa Talun. Kerawuan Gus Miftah. Betul? Kiai ning ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Piye to ki? Muga-muga desa Talun uripe dadi barokah ya Rasulullah. Kita aturke pas pengajian nasihat pernikahan Mas Dedi Corbuzier yang hanya dihadiri 50 orang. Saya bilang pernikahan itu tidak harus mewah, yang penting sah. Yang wajib itu mahar, bukan mahal. Makanya mbak-mbaknya kalau ada laki-laki suka sama kamu, katakan sama laki-lakimu, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Sing lanang yo ngono, seneng dirabi. Gayane lautan kan ku seberang, gunung kan ku daki. Alah mas matane kau ake tok ora wani marani ya gak. Iki malu-malu kacamata ireng malah kaya tukang pijet gitu. Ipe gorengan kopi diseret sapi amit-amit. Bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Piye to ki? Mira iku kowe tak kandhani, lak seneng ayo ndang dirabi ya Rasulullah. Tolong mang banyak baca sholawat, termasuk di anak-anak ini. Kulo niku Mbah Kim Al-Maghfurlah wingi sedo niku. Adalah sing ngeduk kuburane kulo. Jadi kulo ngaji teng Pati, ajeng istirahat sekedap teng Semarang karena pagi harinya saya mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi di Jakarta Convention Center. Saya berbicara tentang kewirausahaan. Mbah Kim sedo saya datang. Jenazah belum nyampe, saya gali lubang. Kula matur, Mbah Dim niku mbiyen ben kula jaluk ijazah. Ijazah iki mung loro, sing paling akeh. 1 Fatihah, 2 sholawat. Dan ternyata mandi tenan. Kula duwe guru teng Pekalongan, Habib Lutfi. Ben kula jaluk ijazah, Fatihah, sholawat. Mula kula aturke jenengan. Lah uripmu ribet, duwe masalah, duwe hajat, mang tambahi Fatihah, mang tambahi sholawat. Bojone Gus Miftah niku ora tau metu saka omah, tapi sedina maca Fatihah minimal ping 1000, maca sholawat minimal ping 20.000. Dadi bojoku ki cangkeme mung dremimil kok. Tak keloni lho sholawatan.
Bun, ayo kelon. Lama. Enak bun. So. Maca Fatihah ping 1000. Keutamaane kata, ana kopi panas, wacake Fatihah ping 1000 langsung adem. Gitu, Gus. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Kita biasa membacakan Fatihah untuk yang mati, tapi lupa membacakan Fatihah untuk yang hidup. Bahkan kalau saya dulu untuk calon istri saya sudah saya bacakan Fatihah. Ya Allah, siapapun calon istriku, jaga dia ya Allah, jangan sampai diuntal oleh codot. Al-Fatihah. Mandi. Lah kowe ora tau mok Fatihah malah sing jadi codot ya awakmu dhewe. Duwe anak ning pondok, kirimi Fatihah, kirimi sholawat. Duwe anak ning omah, turu cekel sirahe ngoten niku. Fatihah sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh Al-Fatihah. Kowe wong lanang ya ngono, Pak. Duwe bojo cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Dan mudarat dhewe. Amit diketuh. Nah, kalau orang baik ono manakibe kuwi dihauli. Soalnya apa? Karena dia punya cerita hidup. Bukankah kemudian kita hidup di dunia hanya diminta untuk membuat cerita? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayo ceritamu apa? Maka dikatakan hidup itu seperti panggung sandiwara. Urip ki wong kaya gawe film nduk tak kandhani. Suami istri sedang bertengkar seperti telenovela. Wah. Cacah pacaran seperti film drama. Ono cah gelut seperti film laga. Ibu-ibu ngoco film horor. Bedane wong lanang karo wong wedok ki siji tak kandhani. Wong lanang kuwi lak kerja raine kucel mulih adus ganteng. Wong wedok beda. Kerja wayu begitu adus kucel, alise ilang, bedake ilang. Mila wong lanang iki Gus, ora mungkin iso ngatur wong wedok. Alis gaweane Gusti Allah iki lho, tetep dikerok ganti sing anyar. Goblok iki lho. Kok kurang men gawean to yuyu. Merongos titik pasang kawat. Pantesan kawat jemuran yang pondokku hilang terus. Dicolong wong talun. Kamu kalau merongos santai saja. Toh ada pepatah yang mengatakan merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kowe iki lak merongos urung kuliah wis oleh gelar S2, MSc. Merongos sak cangkeme. Pertanyaannya, cerita seperti apa yang disukai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah niku paling seneng karo wong sing apik. Mila, kowe jomblo? Ya Allah, rupa tuwa kene jomblo to, Kang. Maneman nggonmu sunat. Ora ana bedane karo kran. Kamu nguyuh tok. Dan ingat, ada penelitian dokter di Jogja. Laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Paling dibuka mau kaya pentil iki. Innallaha yuhibbul muhsinin. Cerita sing paling disenengi kali Gusti Allah niku cerita sing apik. Mila dadi wong apik. Kula seminggu yang lalu haul Mbah kula teng Ponorogo, Mbah Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo. Ratu Jekulo duwe anak Raden Demang, duwe anak Pangeran Demang, duwe anak Abdullah Mursad, duwe anak Anom Besari, duwe anak Muhammad Besari, duwe anak Kiai Ilyas, duwe anak Nyai Madarum, duwe anak Kiai Jalal Iman, dua anak Kiai Karyonawi, dua anak Kiai Muhammad Usman, dua anak jenenge Muhammad Boniran, dua anak jenenge Muhammad Muradi, dua anak jenenge Miftah Maulana Habibur Rahman.
Wow. Iso nyebutke mbahmu telu tak duit. Bapakmu sapa, mbahmu sapa, terus kemudian cucune sapa, mbah buyute sapa, dhuwure siji tak duit. Ayo. Bapak Santoso. Somo Imam, bapak ini. Mbak Kanawi, bapak siji meneh. Modar lali kan. Bapaknya hilang. Pantesan jomblo. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Jenengmu sapa tak dongake dirujuk? Hah? Andri ingat, cinta ditolak, sarkem masih buka. Melu ngaji aku maksudnya. Hah? Napa? Oh, kuwi sing seneng karo awakmu, Ndre, karo Ndre. Mbok yo ngomong wae. Kowe malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Iya. Ndre, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Wah, keting aku. Lah kula iso nyeritake mbah kula soalnya apa? Mbah kula duwe cerita. Duwe putu kondang jenenge sinten Kiai Hasan Besari. Dadi gurune wong top-top, duwe murid jenenge Abdul Hamid. Abdul Hamid niku wong Yogya, anake wong keraton jenenge Abdul Hamid. Mondok teng ngene mbah kula Hasan Besari. Sangka Ponorogo pindah teng Kartosuro, ngaji kitab kuning teng Kiai Taftazani. Saking Kartosuro pindah teng Purworejo. Mbah Glen ngaji kitab jalan kalian Mbah Ahmad Baidowi. Pindah malih teng Magelang ngaji ilmu hikmah kalian Mbah Nur Muhammad Ngadi Wongso. Niki jenenge manake. Raden Abdul Hamid nama komplitnya sinten? Kiai Haji Raden Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Ban cerapal 1 juta. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Lah kula beda. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Miftah Maulana Habibur Rahman Pangeran Diponorogo. Loh, niku manakib. Kenapa kemudian Imam Al-Ghazali sang Hujjatul Islam namanya harum? Karena begitu banyak tinggalan yang hari ini bisa kita baca. Lah, awakmu saiki ra kudu dadi kiai, ora kudu dadi wali, pengen didelok karo wong, minimal meninggalkan jejak digital yang baik ning Instagram, ning Facebook, ning TikTok, amiti ketu. Lah kowe duwe Instagram sing di-follow ra kiai. Sing lanang banser sing di-follow Gisel. Sing ditonton sapa kae? 19 detik. Aku ya kan aku penasaran. Kowe ngerti 9 detik kok? Ala wong tua sok gaul. Hari ini Pak, mohon maaf, Pak Kiai PCN nggih kula matur. Kemarin penelitian survei terakhir dari Poltreking. Penelitian capres terviral, terpopuler, cawapres terpopuler, partai terpopuler, terakhir nopo? Ustadz populer, ustadz yang paling berpengaruh, yang paling pengaruhnya besar. Kulo niku kadang-kadang ngelus dodo, orang NU nggak banyak yang masuk. Kulo begitu maca survei niku langsung ngelus dodo, dodone bojo kulo. Ya Allah. Ya bojoku dhewe ya ngapa ta? Ngelus Andre, halah ono apane Andre. Wetenge gede manunge cilik. Survei itu menunjukkan apa, Pak? Nomor 1 mendapatkan 13% suara Ustadz Abdul Somad. Nomor 2 Gus Miftah 9,4%. Kemudian masih ada lagi 2 orang NU, Kiai Mustafa Bisri kali Gus Baha. Di bawahnya kelompok mereka semuanya. Berarti apa?
Kita secara medsos, dakwah kita itu masih kalah dengan kelompok mereka. Lah ini PR bagi anak-anak Ansor Banser. Ayo le, medsosmu digedhekke, saling dukung. Persoalane wong NU niku lak kon aku rangel. Contoh, kula dibully teng gereja. Sing belani kula namung Habib Lutfi kali Mbah Tim. Sing liya malah ngonek-ngonekke kula. Persoalannya adalah kula mboten urusan. Aku ki mau onek-onekke kaya ngomong apa tetep aku ora tau duwe lara ati. Tapi kalau orang NU nggak bisa kompak, ya kita nggak akan besar, Pak. Lah hari ini orang itu nggak bisa kompak bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Mau kebetulan aku kiai larang. Neng somo beda murah tinyang. Kok geting aku? Murah tinyang. Lah wis 3 tahun jaluke. Iya. Aku wis krungu, Cuk. Api ya. Kuwi YouTube api banget mesti. Ngomong apa? Ngerti ra? Ngopo kretoke mlakune kok? Delosor. Apa ngadang? Ngatuk yang nibani ndasmu barang kuwi. Ayo kita kompak. Survei LSI 2021 warga NU di Indonesia jumlahnya Pak Kiai 49,5%. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Islamnya 85%. NU-nya 49,5. Berarti jumlah orang NU nyuwun sewu, kalau orang Islamnya itu jumlahnya sekitar 240 juta, orang NU jumlahnya minimal 110 juta. Coba Anda bayangkan kalau kita kompak. Pak Jokowi jadi presiden pemilihnya hanya 90 juta. Lah wong NU kompak, Pak. Jangankan milih bupati, gubernur, presiden lo jadi. Tapi nyatane wong NU nyalon lurah kadang-kadang ora jadi. Soalnya apa? Ora tahu akur. Nggih napa mboten? Sing salah sinten? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diwenehi lagu judule Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Pertanyaanku, ngopo kok sing bledos balon ijo? Kamu kok ijo niku gambare rupane wong NU. Mila wong NU niku kon aku rangel. Ngopo soale balone bledos? Ya cok kok niku. Ting tenan aku. Ya aku nesu dhewe, gemes aku. Coba kita lihat satu pelajaran ini. Saya tidak bela Pak Jokowi, tapi Anda lihat. Begitu ibu kota pindah ke Kalimantan, IKN, ibu kota Nusantara. Orang protes. Kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan? Tempat buangan jin, setan, demit, iblis. Pulau takoni wartawan, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Begitu gawe ibu kota Pak Kiai Imam Persani, apa yang diminta Jokowi? Membawa tanah dan air dari masing-masing provinsi, betul? Jawa Timur, Bu Khofifah, Jiko, Songko, Majapahit, Yogyo, Jiko, Jakarta, Kalimantan. Orang bilang Jokowi musyrik. Saya tanya, musyriknya dari mana? Bukankah kemudian semangat yang dibawa oleh Jokowi adalah semangat persatuan? Semua tanah dari seluruh wilayah Indonesia diambil. Supaya apa? Semua provinsi memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Coba kita lihat dalam sejarah. Contoh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kuwi gawe masjid, kuwi sak janjane proyeke Kanjeng Sunan Kalijogo ning Demak. Tapi apa yang dilakukan Kalijogo? Melibatkan semua wali untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan masjid Demak. Umpama Pak nyuwun sewu, masjid kuwi dibangun dhewe karo Kalijogo. Dadi Gus. Ning pertanyaane, kenapa mereka mau kompak? Kalijogo njaluk bantuan Sunan Gunung Jati, Ampel, Tuban sak turute. Semangat yang dibawa adalah persatuan. Bukankah kita berpikir
Kenapa Pak Jokowi mengambil semua tanah dari masing-masing daerah? Semangat yang dibawa adalah persatuan. Mbok ayo wong NU saiki contonen para wali. Wali niku kondang sektine, kondang ampuhe, kondang alime, tapi kompak. Lagi Kiai saiki ngalime diragukan, kondange diragukan, sektine diragukan, tapi apa-apa karepe dhewe, semua orang dianggap musuh. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kayak goblok, awake gede, bajune es. Aku mau pas ngomong ngono kudune mau rekam goblok. Malah rono. Iya.